teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Berkaitan dengan risk management atau manajemen resiko. Berapa modal yang kita butuhkan, berapa target yang akan kita capai, termasuk resikonya seberapa ya. Saya ulang sebentar biar nanti mengingatkan kembali. Manajemen resiko berkaitan dengan membatasi kerugian. Dalam trading itu paling utama adalah bagaimana cara kita membatasi kerugian, karena bagaimanapun pasar itu tidak bisa dibaca secara pasti, sehingga kita hanya menggunakan probabilitas. Nilai probabilitas yang lebih tinggi yang kita ambil, itu pun masih ada peluang untuk berbalik. Sehingga kita membutuhkan namanya resiko ya. Resiko yang biasa diambil adalah 2% per transaksi. Bisa menggunakan 2%, bisa menggunakan 3% ya, boleh. Yang paling umum adalah 2% dari modal per transaksi. Ini kalau kita menggunakan trading harian. Bagaimana dengan trading swing ya? Nanti kita akan bahas berikutnya. Kita membahas di trading harian dan scalping trading. Kemudian kita juga bisa membatasi dalam satu transaksi itu kerugian kita batasi 500 hingga 700 pergerakan, atau saya bisa sebut dengan 500 hingga 700 pip ya. Walaupun pada intinya 50 sampai 70, tapi saya menggunakan angka sesuai dengan di MetaTrader ya. Kemudian di targetnya satu hari itu kita rata-rata yang normal realistis adalah 500 sampai 700. Satu hari 500 sampai 700. Dalam satu kali transaksi kita bisa mengambil 200 sampai 300 atau bahkan sampai 500 ya. Sehingga satu hari kalau satu kali transaksi sudah dapat misalkan 500 pergerakan itu, maka sudah cukup untuk satu hari itu. Berikutnya kita lanjutkan hari esoknya. Nah, penerapannya seperti apa? Ya, contoh penerapannya begini. Contoh penerapannya ketika kita ambil posisi ya. Ketika kita punya posisi buy maupun sell ya. Saya menganalisa marketnya bergerak naik, saya ambil posisi buy. Ketika marketnya naik, saya punya rencana satu transaksi hanya saya batasi 500, sehingga profit saya adalah plus $50. Bukan berarti ketika kita mentargetkan di angka 500, di pergerakan 500 ini kita menunggu tersentuhnya di sini. Mungkin kita bisa menempatkan TP di sini, tapi sekali lagi tidak harus kita menunggu sampai tersentuh. Ada kalanya mungkin di bawah angka ini kita bisa exit dulu ya. Itu artinya yang kita targetkan adalah $50. Ini berarti plus minus. Ada kalanya 55, ada kalanya 60, bisa juga 40. Jadi mendekati pun sudah mencapai targetnya. Kemudian apakah ketika misalnya sudah mencapai plus $40 kita masih menunggu ya? Tentu kita melihat nanti dari pergerakannya seperti apa. Dari pergerakan demi pergerakan ya kita bisa lihat, dari historinya kita bisa baca. Kalau kita ragu misalkan berat pergerakan ke atas, kita bisa tutup dulu di awal. Kita close dulu. Ketika profit ini close, berarti sudah jadi milik kita. Tidak bisa rugi lagi. Nah, berbeda ketika masih di floating, masih di posisi yang belum ditutup. Plus profit ini atau profit 40 ini bisa jadi habis ketika belum ditutup. Bisa jadi dia bergerak turun lagi, sehingga jadi minus bahkan. Nah, target boleh saja kita menempatkan di sini. Berapa jarak yang ideal? Sekali lagi, ketika kita menggunakan trading harian, kita bisa
membatasi atau bisa menentukan target 500 sampai 700. Berarti kalau targetnya langsung di angka ini, prosesnya bisa 1 jam lebih, bahkan bisa berjam-jam. Karena itu nanti kita belajar banyak melihat situasi, melihat kondisi pergerakan, mampu enggak kira-kira. Kalau pengen cepat exit ya 200 sampai 300. Bahkan kalau pengen lebih cepat exit lagi 100 sampai 200. Ini tentu lebih cepat. Sehingga kalau lebih cepat exit nanti ada ketenangan di sana, ya, psikologi kita lebih tenang. Hanya saja cukup kecil, berarti kalau sehari butuh 500, satu kali transaksi plus minus di angka 100 misalkan, maka untuk mendapatkan ini harus 5 kali transaksi. Harus 5 kali transaksi. Kemudian kita coba untuk membahas di recovery atau risk management. Risk management. Dalam membatasi resiko atau dalam melakukan recovery, ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara cut loss, memotong rugi atau stop loss. Kita bisa cut loss secara manual, kita bisa close secara otomatis dengan menempatkan stop loss. Dengan jarak bisa 300, bisa 400, bisa 500, bisa 700. Jangan terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi nanti bebannya cukup berat untuk mengembalikan. Jadi ketika cut loss ini saat pergerakan itu sudah memenuhi batas toleransi yang kita sudah siapkan. Saat market rugi, saat marketnya berbalik, kita menganalisa buy, ternyata marketnya turun. Maka jangan ambil resiko, jangan menunggu hingga minus kita tambah banyak. Kita bisa melihat kondisi sebelumnya seperti apa. Kemudian kita lihat dari sisi angka. Jadi kalau sudah memenuhi syarat, misalkan 500, ya sudah kita cut loss. Kita close sudah. Itulah kerugian yang sudah kita siapkan. Memotong kerugian kita sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara menukar atau bongkar pasang. Namanya switching. Bongkar pasang ini artinya menggunakan stop loss, menggunakan cut loss, kemudian diikuti dengan penambahan. Jadi ketika saya ambil posisi buy, marketnya turun, batas turun ini kita tentukan misalnya 300. Di area 300 ini saya memutuskan atau merencanakan dengan cara cut loss atau stop loss. Di area ini pula saya menambahkan posisi sell. Saya menambahkan posisi sell. Tentu karena harga masih di atas, berarti kita menggunakan sell stop nanti. Sehingga begitu nanti menyentuh, cut, buy-nya ditutup, kemudian sell-nya masuk. Nah, nanti untuk menutup kerugian, jika lotnya sama, maka dia harus bergerak sama jaraknya, 300. Ini baru balik modal. Kalau pengen mempercepat exitnya, kalau kita pengen mempercepat recovery kita, maka lotnya bisa ditambahkan. Misalkan 2 kali dari sini. Dari yang buy-nya ya, dari buy-nya di sini. Sehingga ketika menyentuh di sini, buy-nya rugi. Kalau lotnya 1 berarti rugi 300. Rugi $300. Di sini terselesai, close. Di sini pula masuk posisi sell. Sehingga ketika jaraknya sama 300, lotnya 2, maka ini plus 600. Yang ini minus 300, ini plus 600, maka masih untung 300. Masih untung 300.
Apakah harus menggunakan lot yang sama? Enggak, sama juga boleh. Kalau menggunakan lot yang sama, dia bergerak sepanjang 300 ke bawah, maka baru impas, modal balik. Kalau kita menggunakan lot yang lebih atau 2 kalinya, maka dengan jarak yang sama, ketika bergerak turun, kita masih untung. Lebih enak yang mana? Ya, kita bisa mencoba. Dengan pengalaman itu nanti kita akan menemukan bagaimana dengan lot yang lebih besar, bagaimana lotnya sama. Ini yang kedua ya. Jadi dalam recovery itu tidak harus dengan stop loss, tidak harus dengan cut loss saja. Kita bisa mengkombinasi antara cut loss dengan averaging. Jadi menambahkan dan menutup. Sementara cara yang ketiga adalah averaging. Averaging itu apa? Averaging itu menambah posisi kita. Ya, averaging itu juga nanti ada jenisnya macam-macam. Ada yang ditambahkan, ada yang sama, ada yang dilipat gandakan dan sebagainya. Saya menyebutnya averaging ya. Jadi kalau averaging ini tidak ditutup posisinya. Kalau yang sweet ditutup posisinya, kemudian ditambah. Kalau averaging enggak, kita ambil posisi buy, marketnya bergerak 300 misalnya, kita bisa tambahkan lagi buy atau sell tanpa harus menutup yang pertama.